Apa kabar Enak Ibu semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan dengan cara melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Sri Wulandari, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan, Sinembang. Materi video kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sejarah perkembangan Islam di Indonesia untuk kelas 12. Apa-apa saja yang akan dibahas? Yuk lihat video selengkapnya. Perkembangan Islam di Indonesia, masuknya agama Islam ke wilayah Nusantara belum dapat diketahui secara pasti, namun para ahli memperkirakan masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan temuan-temuan dan bukti-bukti sejarah. Abad ke-7 Masehi, sumber sejarah yang menginformasikan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi, yaitu yang pertama, berita dari Cina, zaman dinasti Tang. Berdasarkan berita Cina, zaman dinasti Tang, pada abad 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetap di Kanton. Willem Pieter Groeneveld dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa pada tahun 1880 berpendapat pada waktu yang sama kelompok Arab yang beragama Islam mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera yang bernama Barus atau Fansur. Kemudian masa Kerajaan Sriwijaya. Ketika Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-7 dan ke-8, para pedagang muslim telah ada yang singgah di kerajaan itu. Sehingga diduga sejumlah penduduk di Sumatera telah memasuki Islam. Kemudian selanjutnya, masa Kerajaan Kalingga pada 674 Masehi, Raja Tasyih mengirimkan duta Kerajaan Holing untuk membuktikan keadilan, kejujuran, dan ketegaran Ratu Sima, penguasa Kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Abad ke-13 Masehi, sumber sejarah yang menyatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi adalah yang pertama, catatan Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan ia pernah singgah di Perla pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Selanjutnya, nisan makam Raja Samudra Pasai. Penemuan nisan makam Raja Kerajaan Samudra Pasai bernama Sultan Malik Al-Saleh atau disebut juga dengan Malikul Saleh yang berangkat tahun 1927 Masehi. Selanjutnya yaitu berita Ibnu Battuta dari India dalam perjalanan menuju Cina. Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ia menceritakan Raja Samudra Pasai giat menyebarkan ajaran Islam. Kemudian abad ke-15 Masehi. Sumber sejarah yang menyatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-15 Masehi, yaitu yang pertama, catatan Ma Huan. Ma Huan adalah seorang musafir Cina Islam yang memberikan pada abad ke-15 Masehi sebagai besar masyarakatnya pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Kemudian pemakaman Muslim kuno di Troloya, pemakaman Islam kuno di Troloya dan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur berangkat pada tahun 1457 Masehi. Adanya pemakaman Muslim tersebut membuktikan bahwasannya Kerajaan Majapahit sudah memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Selanjutnya yaitu makam salah seorang Wali Songo pada malam satu dari Wali Songo di daerah Gresik dari Jawa Timur. Pada batu nisannya tertulis nama Malik Ibrahim, bangsa Persia yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Dan yang terakhir adalah catatan Suma Oriental oleh Tomo Pires dikutip dari Ensiklopedia Jakarta. Musafir Portugal bernama Tome Pires menulis catatan yang berjudul Suma Oriental Que Trato do Mar Roco Ateaos
Cins atau disebut dengan Ihtisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga negeri Cina pada tahun 1512 sampai 1515. Dalam catatan tersebut diberitakan penyebaran agama Islam di Nusantara di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai Kepulauan Maluku. Demikian pembahasan mengenai materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.